Imbauan hemat BBM bagi ASN tidak hanya diterapkan di kota padat seperti Jakarta, tapi juga di daerah. Di Bangkalan, Jawa Timur, para ASN Pemkab diminta goes saat berangkat. Sebagian parkiran motor kini berubah menjadi parkiran sepeda. Tidak hanya staf biasa, jajaran pimpinan juga mulai naik sepeda menuju ke kantor. Di Mojokerto, Jawa Timur, wali kota dan para ASN mulai sering bersepeda ke kantor. Parkiran motor di halaman Pemkot sering dipenuhi sepeda sejak ada imbauan hemat BBM. Di Jawa Tengah, selain menerapkan WFH Jumat, Gubernur Ahmad Lutfi juga meminta ASN menggunakan transportasi non-BBM dalam keseharian. Lutfi meminta ASN bersepeda bahkan kalau perlu lari untuk sampai ke kantor. Kalkulasi, nek perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Jadi ke kantor rumah sepeda. Kira itu. Selain naik sepeda sama transport sepeda, nek perlu lari. Pulang pergi ya Pak ya? Pulang pergi Pak. Ya Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekilas, video ini nampak merekam hamparan lapangan hijau yang luas. Namun siapa sangka ini merupakan hamparan tanaman eceng gondok yang menutupi Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Ledakan tanaman air ini pun dikeluhkan warga karena menjadi salah satu tempat sarang nyamuk yang mengganggu warga. Tak hanya eceng gondok, sejumlah sampah plastik dan rumah tangga juga nampak menutupi kawasan Waduk Pluit. Diduga, ledakan tanaman eceng gondok ini akibat hujan deras yang juga disertai matahari yang terik. Petugas UPS Badan Air, Dinas Lingkungan Hidup pun harus bekerja ekstra keras membersihkan hamparan eceng gondok yang kini sudah seperti pulau. Pembersihan menggunakan alat berat dan manual dan diangkut menggunakan 3 mobil truk. Namun pembersihan sempat terkendala karena adanya alat berat yang rusak. Personil cuma ada 2, operator 1. Yang banyak fokusnya di saringan. Saringan ya Pak ya? Saringan banyak, ada 30 orang kayaknya ada sana. Alat-alat kan banyak yang rusak, jadi kendalanya itu. Warga hanya bisa berharap agar petugas terkait bisa membersihkan eceng gondok secepatnya demi kenyamanan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Saya merupakan tumpukan sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati yang nampaknya memang sudah menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat yang beraktivitas di Pasar Induk Kramat Jati ini. Dan bisa Anda saksikan dari kaca Anda untuk sampah yang sudah menggunung ini ketinggiannya sudah mencapai hingga 6 meter pemirsa. Hampir menyamai tiang lampu penerang jalan atau bahkan ketinggiannya hampir mengalahkan dari truk pengangkut sampah itu sendiri. Memang pemirsa, setiap harinya truk pengangkut sampah ini juga silih bergantian untuk mengangkut sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, akan tetapi hanya bisa mengangkut sebanyak 150 ton. Sedangkan limbah pasar yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati ini sebanyak kurang lebih 200 ton. Sehingga sisa dari sampah yang tidak terangkut ini akhirnya terus bertambah setiap harinya dan menjadi gunungan sampah. Berdasarkan informasi dari Perumda Jaya, Pasar Jaya ini mengungkapkan bahwa kurangnya armada pengangkut sampah ini juga menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan adanya tumpukan sampah setinggi 6 meter ini. Pemirsa, memang belum ada langkah konkret jangka panjang yang dilakukan dari pemerintah ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Perumda Pasar Jaya, sehingga memang dibutuhkan langkah yang konkret untuk jangka panjang karena tidak hanya membutuhkan 1 atau 2 truk pengangkut sampah, akan tetapi sekiranya kurang lebih 400 truk tronton agar bisa mengangkut seluruh sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah agar aktivitas di Pasar Induk Kramat Jati ini dapat berjalan normal dan nyaman. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Dimas Winardi, iNews. Akibat longsor pada waktu itu di zona 4A, kemudian memang harus ada waktu 10 hari untuk kita tata kembali, tapi sekarang ini sudah tertata kembali dan beberapa tumpukan bukan hanya di Kramat Jati, di beberapa tempat juga terjadi, tetapi sekarang ini hampir semua tumpukan itu sudah bersih kembali karena memang Bantar Gebang sudah bisa digunakan kembali. 31 Maret menjadi hari deg-degan nasional bagi ratusan ribu orang tua dan siswa yang berjuang lolos perguruan tinggi negeri. 178.000 siswa lolos PTN Jalur Seleksi Nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Detik-detik pengumuman diwarnai sukacita, tangis haru, dan juga kecewa.
Ditemani ayah bundanya, tangis haru bahagia pecah saat Kinantia Ayu, siswi SMA Lab School Kebayoran Jakarta ini dinyatakan lolos Fakultas Hukum UI jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ditemani sang ibu, Raisya Putri menangis gemetaran saat membuka link pengumuman SNBP meski berakhir sukacita saat melihat namanya lolos di Fakultas Kedokteran UI. Tidak hanya ditemani orang tua, beberapa peserta SNBP 2026 memilih ditemani teman-temannya saat melihat pengumuman. Sorak-sorai bahagia menggema saat Nazifa Bramastia dinyatakan lolos UI. Kemarin, ratusan ribu orang tua ikut harap-harap cemas menemani putra-putrinya melihat langsung pengumuman SNBP secara online. Rasa haru hingga tangis bahagia mewarnai saat layar pengumuman menunjukkan warna biru, yang artinya lolos perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Data seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru sebanyak 178.981 siswa lolos SNBP tahun ini, atau hanya sekitar 23% dari total pendaftar. Alhamdulillah, tadi jam 3 sore sudah mendapatkan pengumuman kelulusan SNBP, dan alhamdulillah atas kehendak Allah, aku diizinkan untuk berkuliah di manajemen UI lewat jalur SNBP. Rasanya sangat senang dan bersyukur, dan tentunya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada orang tua aku, kepada keluarga besar aku, kakek, nenek, om, tante, adik-adik aku juga yang selalu mendukung aku dan mendoakan aku di setiap langkah aku menuju cita-citaku. Kemudian aku juga sangat berterima kasih pada teman-teman seperjuangan aku, teman-teman aku yang udah selalu mendukung aku, selalu menemani aku di tiap suka duka kita. Terus aku juga tentunya sangat berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada guru-guru aku, terutama guru BK dan guru wali kelas aku juga yang telah berkolaborasi dengan sebaik mungkin agar anak-anak muridnya dapat lulus ke universitas dan jurusan yang mereka impikan. Ketatnya persaingan, ratusan ribu siswa harus menelan kecewa. Namun tidak patah semangat karena masih ada jalur lolos PTN lain seperti SNBT, UTBK, dan jalur mandiri. Siswa tidak lolos SNBP diminta segera mendaftar ujian SNBT